Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, produsen pesawat Boeing mencatat kenaikan pendapatan sebesar 34% secara tahunan menjadi 22,7 miliar dolar Amerika Serikat di sepanjang kuartal 2 tahun ini. Kenaikan tersebut didorong oleh pertumbuhan pengiriman pesawat yang dilakukan Boeing. Perusahaan manufaktur pesawat asal Amerika Serikat Boeing Company mencatat pendapatan sebesar 22,7 miliar dolar Amerika di sepanjang kuartal 2 2025. Realisasi tersebut meningkat 34,31% dibandingkan periode kuartal 2 2024 yang sebesar 16,9 miliar dolar Amerika. Namun meski membukukan kenaikan pendapatan, Boeing mencatatkan rugi operasional sebesar 176 juta dolar Amerika di kuartal 2 2025 atau lebih besar dari perkiraan pasar, yakni 161,1 juta dolar Amerika. CEO Boeing Kelly Ortberg dalam keterangannya menyebut peningkatan pendapatan mencerminkan kenaikan dalam kinerja operasional dan volume pengiriman pesawat, di mana sepanjang kuartal 2 2025 Boeing berhasil mengirimkan 150 unit pesawat atau naik dari pengiriman 92 pesawat di kuartal 2 2024. Dengan demikian, sepanjang semester 1 2025 Boeing telah mengirimkan 280 unit pesawat. Jumlah ini meningkat 60% dari pengiriman di semester 1 di tahun lalu yang sebanyak 175 unit. Kelly menambahkan di sepanjang semester 2 2025, Boeing akan tetap berfokus pada pemulihan kepercayaan publik serta terus berinovasi dalam pemulihan kinerja operasional perusahaan. Berbagai sumber, IDEX Channel. LG Energy Solution telah menandatangani kontrak senilai 4,3 miliar dolar Amerika untuk memasok baterai-baterai lithium iron phosphate kepada Tesla. Kesepakatan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi Tesla mengurangi ketergantungan pada baterai impor dari Tiongkok. Produsen baterai asal Korea Selatan LG Energy Solutions atau LGES telah menandatangani kontrak senilai 4,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 70 triliun rupiah untuk memasok baterai lithium iron phosphate kepada raksasa otomotif Amerika, Tesla. Baterai jenis lithium iron phosphate atau LFP akan diproduksi di pabrik LGES di Michigan. Kesepakatan ini terjadi di tengah upaya Tesla mengurangi ketergantungan pada pasokan baterai dari Tiongkok yang terkena dampak tarif impor dari pemerintah Amerika Serikat. Meski LGES tidak menyebut secara resmi nama pemesan, sumber terpercaya mengkonfirmasi bahwa kontrak ini ditujukan untuk Tesla. Langkah ini juga sejalan dengan strategi LGES yang kini fokus pada pasar baterai penyimpanan energi, menyusul meningkatnya kebutuhan daya dari pusat data untuk kecerdasan buatan. LGES menyatakan bahwa perjanjian tersebut mencakup opsi perpanjangan hingga 7 tahun, serta potensi peningkatan volume pasokan tergantung pada hasil pembicaraan lanjutan dengan pelanggan. Berbagai sumber IDX Channel. Nvidia kembali mengincar pasar Tiongkok dengan memesan 300.000 chipset H20 dari TSMC menyusul pelonggaran larangan ekspor oleh pemerintah Amerika Serikat. Langkah ini menandai upaya perusahaan untuk mempertahankan dominasi di tengah tegangan geopolitik dan persaingan teknologi global. Nvidia baru-baru ini melakukan pemesanan sebanyak 300.000 chipset H20 kepada Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat pijakan Nvidia di pasar Tiongkok di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah. Langkah ini dilakukan menyusul pelonggaran larangan penjualan chip H20 ke Tiongkok oleh pemerintahan Trump yang sebelumnya diberlakukan karena alasan keamanan nasional. Dengan menambah stok dari 600.000 menjadi 700.000 unit chip H20, Nvidia bertujuan untuk memenuhi permintaan tinggi dari raksasa teknologi Tiongkok dan memperkuat kehadirannya di pasar yang sangat penting. Chipset H20 dirancang untuk pasar Tiongkok sebagai bentuk kepatuhan terhadap pedoman ekspor Amerika Serikat yang melarang pengiriman chip AI dengan kemampuan tinggi. Berbeda dengan seri H100 dan Blackwell milik Nvidia, H20 memiliki kekuatan komputasi yang lebih rendah agar tetap bisa dijual secara legal. Pemesanan ini juga menjadi bagian dari konteks negosiasi perdagangan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, termasuk soal magnet tanah jarang, komponen penting yang menjadi sumber ketegangan perdagangan selama ini. Berbagai sumber IDX Channel.
Harley Davidson Inc. sedang dalam pembicaraan dengan Pacific Investment Management Co. dan KKR & Co. untuk menjual saham di unit pembiayaannya dan portofolio pinjaman sepeda motor. Ya, kesepakatan tersebut bernilai 5 miliar dolar Amerika. Mengutip Reuters, berdasarkan sumber yang mengetahui masalah tersebut, pembicaraan sedang berlangsung dan kesepakatan mungkin diumumkan dalam beberapa minggu. Namun detail dan besarannya untuk akuisisi tersebut dapat berubah. Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan tersebut dan KKR & PIMCO menolak berkomentar, sementara Harley Davidson tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Harley Davidson Financial Services yang membantu para dealer membiayai investasi dan menyediakan pinjaman retail, terutama untuk pembelian sepeda motor Harley Davidson dan LiveWire, menyumbang 20% pendapatan perusahaan pada tahun 2024 dan unit pembiayaan ini ditawarkan untuk dijual sejak awal tahun karena penjualan Harley Davidson yang tengah melemah. Sama kami, pemirsa, helm Stormtrooper yang dipakai dalam film Star Wars A New Hope tahun 1977 sukses terjual seharga 4,18 miliar rupiah dalam kegiatan lelang yang diadakan di Comic-Con San Diego. Ya, di mana helm tersebut sebelumnya dipamerkan di Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan di Simi Valley, California. Helm Stormtrooper yang dipakai dalam film Star Wars episode keempat A New Hope tahun 1977 sukses terjual seharga 256.000 dolar Amerika atau setara 4,18 miliar rupiah dalam lelang yang diadakan di Comic-Con San Diego, Amerika Serikat. Di mana helm tersebut sebelumnya dipamerkan di Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan di Simi Valley, California dan menjadi bagian dari pameran Defending America and the Galaxy, Star Wars, and SDI pada tahun lalu. Melansir dari Julian's Auction dan Turner Classic Movie, helm aksi asli ini digunakan dalam produksi dan ditampilkan dalam adegan Tatooine sebagai helm Sandtrooper. Bahkan helm tersebut disebut-sebut menjadi satu dari 6 helm aksi yang diketahui masih tersedia dan tercatat sebagai koleksi pribadi. Sementara itu, lelang kali ini juga merupakan bagian dari Echoes from the Galaxy, a Star Wars Memorabilia Exhibit plus Auction yang diselenggarakan di Comic-Con Museum selama 2 pekan dengan menjual koleksi artefak Star Wars terbesar di dunia dari para kolektor, penggemar, serta tokoh-tokoh dalam waralaba film tersebut. Nantinya, sebagian hasil lelang akan disumbangkan ke Comic-Con Museum sebagai sebuah divisi dari San Diego Comic Convention atau lembaga nirlaba manfaat publik California yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap komik dan bentuk seni terkait. Di mana hampir sekitar 300 properti, materi produksi serta memorabilia dikumpulkan dari sejumlah kolektor, mulai dari Steve Sansweet, Gus Lopez, Duncan Jenkins, Lisa Stevens, dan Vic Wertz siap untuk dilelang pada event tahunan tersebut. Berbagai sumber IDX Channel.